Assalamualaikum, halo semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tiwi, Grace, Natasha, dan Nella akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan perintah DDL dan DML dalam pembuatan suatu database. Perintah DDL ada 6, yaitu perintah create, alter, drop, rename, truncate, dan juga describe. Dan perintah DML ada 4, yaitu insert, select, update, dan juga delete. Nah, kami akan mempraktikkan semua perintah DDL dan DML tersebut. Simak videonya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bagus Nanindah dengan NIM D10411919005. Di sini saya akan mempraktikkan perintah DDL dan DML di PHP MyAdmin. Nah, pertama saya akan membuat database terlebih dahulu. Untuk membuat database sebenarnya bisa langsung ditekan baru, lalu tulis nama database yang mau kita buat. Tetapi saya akan menggunakan perintah DDL, yaitu perintah create. Langsung kita tulis yaitu create database. Selanjutnya nama database yang ingin kita buat, misalnya di sini penjualan. Langsung kita eksekusi dan database penjualan sudah ada. Supaya lebih jelas, mungkin kita mau menampilkan seluruh database yang sudah saya buat, yaitu dengan kode dengan sintaks show databases. Kirim. Nah, di sini sudah kelihatan ya database yang sudah pernah saya buat. Ini database penjualannya udah ada, dan selanjutnya saya akan membuat tabel di database penjualan dengan perintah create juga, yaitu dengan sintaks create table. Nama tabelnya yaitu saya mau buat table barang, buka kurung, kolomnya ada ID barang, dengan tipe data integer, lalu panjang data 11. Selanjutnya ada, saya lihat dulu, ada nama barang, dengan tipe data varchar, dengan panjang data 20. Selanjutnya ada harga, tipe data juga integer, panjang datanya juga 11. Dan yang terakhir stok, tipe datanya juga integer, panjang datanya juga 11. Lalu kita eksekusi. Kita kirim. Nah, di sini sudah ada ya tabel barang di database penjualan. Nah, saya akan mempraktekkan perintah DDL yaitu drop. Perintah drop ini adalah perintah untuk menghapus database maupun tabel. Nah, di sini saya coba dulu untuk menghapus tabel barang yang sudah saya buat tadi dengan kode yaitu drop. Karena mau hapus table, jadi drop table. Nama tabelnya yaitu table barang. Langsung kita eksekusi. Oke. Nah, di sini tabel barang di penjualan sudah hilang ya. Selanjutnya kita akan menghapus database penjualan yang tadi, yang ini, dengan sintaks drop database. Nama databasenya yaitu penjualan. Nah, langsung kita eksekusi, dan tabel penjualan juga basis data penjualan juga hilang. Supaya lebih jelas, kita lihat kita pakai show database, menuliskan sintak show databases untuk melihat seluruh database. Nah, jelas ya, di sini sudah tidak ada lagi database penjualan, sudah hilang. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan perintah DML yaitu insert. Pertama kali kita buat lagi ya databasenya, yaitu dengan perintah create database. Nama databasenya penjualan.
barang. Langsung kita eksekusi. Sudah ada ya di sini penjualan barang. Lalu kita juga buat tabelnya dengan kode, dengan perintah DDL create table, sama seperti yang tadi. Barang, buka kurung, ada ID barang, tipe integer, panjang data 11, ada nama barang, tipenya varchar dengan panjang data 20. Selanjutnya ada harga, tipenya juga integer, tipe datanya, lalu panjang data 11, dan terakhir kolom stok dengan tipe data integer juga, lalu kolomnya jumlahnya juga 11, jumlah datanya. Sudah, selanjutnya kita kirim. Nah, sudah kelihatan di sini penjualan barang. Oke. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan data di tabel barang. Untuk memasukkan data di tabel barang, kita menggunakan perintah DML yaitu insert. Dengan sintaks yaitu insert into nama tabelnya barang, buka kurung, nama semua kolomnya, ID barang, nama barang nih ada di sini ya, nama barang, harga, dan yang terakhir stok. Lalu tutup kurung. Nilainya itu values. Lalu isikan nilai-nilainya di sini sudah ditentukan ya nilai-nilainya. Yang pertama ID barang 1, di barang 1, nama barang baju tidur, jangan lupa tanda buka kurung, tanda petiknya baju tidur, lalu harganya 75.000, dan terakhir stoknya ada 23. Supaya gampang kita langsung 4 kayak gini ya, karena ada 10 data jadi ada 10 juga. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 2, 9, 10 terakhir. Udah, langsung kita inputkan datanya. ID kedua dengan nama sepatu, harganya 100.000, stok 12. Yang ketiga apa itu, kaos dengan harga 45.000 dengan stok 33. Yang keempat celana pendek, harga 175.000 dengan stok 21. Yang kelima ada celana panjang dengan harga 110.000 dengan stok 42. Yang keenam rok pendek dengan harga 65.000 dengan stok 12. Yang ketujuh ada jaket kulit
dengan harga 125.000 dengan stok 2. Yang ke-8 ada sweater dengan harga 77.000 dengan stok 5. Selanjutnya yang ke-9 ada cardigan dengan harga 59.000. Lalu stoknya ada 4. Dan yang terakhir rok panjang yang ke-10 ID-nya, yaitu rok panjang dengan harga 60.000 dengan stok 12. Nah, langsung kita eksekusi. Bismillah. 10 baris ditambahkan. Nah, sudah ya. Lalu kita akan menggunakan perintah DDL juga, yaitu perintah describe untuk menampilkan tipe datanya, tipe data dari tabel. Yaitu kita tulis di sini describe barang. Nah, langsung describe barang langsung kita kirim. Nah, langsung kelihatan ya tipe barang, tipe datanya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gristela dengan NIM D10411911009. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan database penjualan barang yang sebelumnya sudah dilakukan oleh rekan saya Pratiwi. Di sini saya akan membuat tabel kedua, yaitu tabel dari transaksi. Untuk caranya, pertama kita ke SQL. Untuk membuat tabel, sintaknya adalah create, kemudian table, kemudian masukkan nama tabelnya, yaitu transaksi. Kemudian kita buka kurung. Kita masukkan kolom dan deskripsi kolomnya. Yang pertama ada ID transaksi, tipe datanya integer, dan menjadi primary key. Kemudian kita kasih koma, enter. Yang kedua ada ID barang, integer, tipenya, koma. Kemudian yang ketiga ada ID pembeli. Tipenya juga integer. Kemudian ada tanggal. Tipenya itu date. Koma. Yang terakhir ada keterangan. Tipe datanya var. Kemudian tutup kurung. Kita bukan. Oke, dan satu tabel sudah terbentuk. Selanjutnya, untuk memasukkan record atau data ke dalam tabel-tabel ini, kita ke SQL lagi. Untuk sintaknya, insert into, nama tabelnya itu transaksi, paling atas. Kemudian kita buka kurung. Kita masukkan deskripsi dari kolom-kolom tadi. Yang pertama ada ID transaksi, kita koma. Yang kedua ada ID barang, koma. Yang ketiga ada ID pembeli, koma. Yang keempat ada tanggal, koma. Yang kelima ada keterangan. Kita tutup kurung. Kemudian kita tambahkan value. Oke, untuk mempermudah kita enterkan, kita ketiknya di bawah. Yang pertama ada ID transaksi. Masukkan ID transaksinya, kemudian kita koma.
kemudian ada ID barang, koma, kemudian ada ID pembeli, koma, kemudian ada tanggal. Untuk tanggalnya, formatnya itu tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal hari tersebut, kemudian kita komakan lagi keterangannya. Di sini saya menggunakan keterangan lunas dan belum lunas. Tutup kurung. Kita kasih koma. Selanjutnya, untuk yang kedua, sama seperti yang pertama, koma, ID pembeli, kemudian tanggal, formatnya tahun dulu, bulan, baru tanggal. Untuk yang ketiga juga sama, ID transaksi, ID barang, ID pembeli, kemudian tanggal. Bagian ini akan saya percepat karena saya akan memasukkan 11 record. Baik, sekarang kita masuk ke data yang terakhir. ID transaksi 21, ID barangnya 11, kemudian ID pembelinya 124, tanggalnya sama, kemudian keterangannya lunas. Kurung. Jangan lupa tambahkan titik koma di akhir, kemudian kita coba runkan, dan berhasil 11 data sudah masuk. Baik, jadi semua data sudah terinsert ke dalam tabel transaksi. 11 kolom sudah terinsert. Untuk melihatnya kita ke SQL, menggunakan select form, dan seperti yang terlihat 11 data sudah masuk ke dalam tabel transaksi. Selanjutnya, jika kita ingin mengupdate data tersebut, misalnya di sini ada satu yang belum lunas, kemudian pembeli melunaskan pembelian barangnya, kita menggunakan sintak dari update. Kita ke SQL, kemudian kita ketik update. Karena tabelnya dari tabel transaksi, kita ketik nama tabel, kemudian kita set keterangan menjadi lunas. Where ID pelanggan yang sudah lunas tadi kita juga masukkan. ID-nya itu yang tadi 444. Kemudian kita coba go-kan. Dan sudah terjadi. Untuk melihatnya lagi kita ke SQL seperti tadi, select from. Dan sudah terlihat di sini keterangannya menjadi lunas. Selanjutnya untuk mendelete data dari tabel transaksi, misalnya kita ingin mendelete tabel yang terakhir, kita ke SQL, kemudian delete form, kemudian dari tabel tadi, tabel transaksi, kita masukkan nama tabel, where ID pelanggan yang akan kita hapus adalah
124. Kemudian kita bukan. Jika Anda benar-benar ingin menghapusnya, kita klik OK. Dan satu kolom sudah terhapus. Kita cek lagi di sini. Dan data ke-11 sudah terhapus menjadi 10 data. Untuk tabel selanjutnya akan dibuat oleh rekan saya, yaitu Nela Yuliarni. Baiklah, di selanjutnya saya Nela Yuliarni. Di sini saya akan membuat tabel bayar di database penjualan barang. Di sini juga saya akan menjelaskan penggunaan sintak rename dan juga alter. Baiklah, langsung saja kita ke pembuatan tabel bayarnya. Kita klik SQL di sini. Kita create tabel bayar. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama ID pembayaran. Tipe data integer dengan panjangnya 5 merupakan primary key. Selanjutnya ada tanggal bayar bertipe data date. Kemudian ada total bayar bertipe data integer dengan panjangnya 11. Nah, selanjutnya ini dapat kita copy dan dapat kita simpan di Notepad untuk memudahkan kita kalau kita ingin membuatnya lagi. Nah, selanjutnya kita klik kirim. Nah, tabelnya sudah jadi, tabel bayarnya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan rename, di mana kita akan mengganti nama tabel bayar ini ke tabel pembayaran. Kita klik SQL-nya. Kemudian kita tulis sintaknya, yaitu rename tabel. Nama tabel lamanya adalah bayar. Itu nama tabel baru yang akan kita gunakan, yaitu pembayaran. Nah, selanjutnya ini dapat kita copy lagi. Kita simpan di Notepad. Kemudian ini perintah tadi kita kirim. Nah, tabelnya sudah berubah menjadi tabel pembayaran. Selanjutnya, saya akan menambahkan kolom, yaitu kolom ID transaksi. Nah, di sini kita akan menggunakan sintak alter. Jadi kita tulis di sini alter tabel. Nama tabelnya pembayaran. Add. Nama kolom barunya ID transaksi bertipe data integer, panjangnya 5. Nah, ini dapat kita copy juga. Kita simpan di Notepad. Kemudian ini kita kirim. Nah, ini berarti berhasil. Untuk melihatnya, kita dapat melihat tabelnya tadi apakah sudah ada. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa ada ID transaksinya sudah muncul di sini. Baiklah, selanjutnya kita tinggal memasukkan baris-baris atau record pada masing-masing kolom dengan cara insert into nama tabelnya pembayaran, kolom pertama ID pembayaran, kemudian ada tanggal pembayaran, kemudian ada total bayar, kemudian ada ID transaksi. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Di sini ada 10 ini recordnya. Pertama itu kita pakai titik seperti ini. Ada 4 data. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita masukkan ID pembayarannya. Yang pertama 121, 121, kemudian ada 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, dan 130. Kemudian tanggal bayar
Ini tahun 2021, 07, 06. Ini kita samakan semua. Selanjutnya total bayar ini 75.000, 100, maaf 75.000, 100, 25.000, 75.000, kemudian ini 110, kemudian yang ini 65, 77, 125.000, 59.000, dan yang terakhir 60.000. Kemudian untuk ID transaksinya 11, 15, 16, oh ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, ini dapat kita. Lalu kita copy ke notepad, lalu ini kita kirim. Berhasil. Selanjutnya kita dapat melihat data-data yang sudah kita isi tadi di select from pembayaran. Kita klik kirim. Kirim. Nah, ini adalah baris yang sudah kita isi tadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Zara Aprilia dengan NIM D10411911047. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan tabel pembeli dan saya akan mengisikan dengan beberapa record. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan sintaks truncate dan select pada MySQL. Pertama, di sini saya akan membuat tabel pembelinya terlebih dahulu dengan perintah create table pembeli, kemudian kolom-kolomnya terdiri dari ID pembeli dengan tipe integer dan panjangnya 11, dan sebagai primary key. Kemudian ada nama pembeli bertipe varchar dengan panjangnya 30. Kemudian jenis kelamin atau saya singkat dengan JK dengan tipe char dengan panjangnya 1, kemudian nomor telepon bertipe char dengan panjang 14, dan yang terakhir alamat bertipe varchar dengan panjang 50. Nah, kemudian saya akan kirim SQL-nya. Nah, di sini sudah berhasil terbuat tabel pembelinya. Kemudian saya akan menambahkan record ke dalam tabel pembeli. Pertama yaitu perintah insert into nama tabelnya, itu tabel pembeli, dengan isiannya ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Kemudian values-nya di sini saya isikan dengan 10 record. Untuk record di sini bisa dibebaskan dengan isiannya tergantung kebutuhan masing-masing. Ini dan isiannya di sini sesuaikan dengan urutannya, yaitu yang pertama ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat.
Nah, setelah selesai, kemudian ini data yang sudah ditulis semua. Di sini saya akan copy terlebih dahulu, kemudian akan saya kirim. Nah, di sini recordnya sudah berhasil terbuat. Kemudian saya akan menggunakan perintah truncate. Truncate di sini digunakan untuk mengosongkan isi tabel yang telah dibuat. Di sini saya akan mencoba mengosongkan tabel pembeli yang sudah kita buat tadi. Perintahnya yaitu truncate table dengan nama tabelnya, yaitu pembeli. Kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian untuk kita melihat apakah data tadi udah kosong atau belum, kita menggunakan perintah select. Select di sini digunakan untuk menampilkan data dari tabel yang ada. Perintahnya yaitu select from nama tabelnya yaitu pembeli. Kemudian kita kirim. Nah, di sini tabelnya sudah kosong, tidak ada record sama sekali, karena sudah kita hapus menggunakan perintah truncate tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengisikannya kembali. Untuk mempersingkat waktu akan langsung saya tempel di sini karena yang tadi sudah di-copy dan datanya sama saja, kemudian kita kirim. Nah, selain select untuk menampilkan isi tabel tadi, select juga bisa digunakan untuk melihat beberapa kolom saja. Jadi untuk melihat di sini contohnya saya hanya ingin melihat kolom nama pembeli dan alamat. Jadi saya menuliskannya select nama kolom yang diinginkan from nama tabelnya. Kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama record dari kolom yang kita ingin lihat menggunakan perintah select, yaitu kolom nama pembeli dan alamat. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai pembuatan database penjualan barang. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.